Mari kita mulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2 tentang puasa 3 hari pada tiap bulan Komariah. An Mu'adzah al-Adamiyyati annaha sa'alat Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Qalat na'am. Faqultu laha min ayyi ayyamis syahri kana yasum? Qalat lam yakum yubali min ayyi ayyamis syahri yasumu. Rawahu Muslim. Dari Mu'adzah al-Adawiyah bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab, iya. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, pada tanggal berapa beliau berpuasa? Aisyah menjawab, beliau tidak peduli tanggal berapa saja berpuasa pada bulan tersebut. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 818. Pertanyaan, berdasarkan hadis tersebut, apakah kita diperbolehkan puasa 3 hari tetapi tidak tepat pada tanggal 13, 14, 15 karena tanggal tersebut pas ada sesuatu yang menghalangi untuk berpuasa? Ustaz, Dibaca halaman 3 itu. Hadis nomor 2. An Musa bin Talhata qala sami'tu Aba Dzarrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin idza sumta minasyahri salasata ayyamin fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Rawahu Tirmidzi. Dari Musa bin Talhah ia berkata, saya mendengar Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Dzar, kalau engkau mau puasa 3 hari dari 1 bulan, maka puasalah pada hari yang ke-13, 14 dan 15. Paham nggak itu? Jelas nggak itu? Coba dibaca lagi sekali lagi hadis yang di atas tadi artinya. Dari Musa bin Talhah ia berkata, saya mendengar Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Dzar, kalau engkau mau puasa 3 hari dari 1 bulan, maka puasalah pada hari yang ke-13, 14 dan 15. Ya, terus sekarang hadis tadi, ada Aisyah tadi. Hadis yang pertama tadi. Dari Mu'adzah al-Adawiyah bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab, iya. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, pada tanggal berapa beliau berpuasa? Aisyah menjawab, beliau tidak peduli tanggal berapa saja berpuasa pada bulan tersebut. Paham nggak itu? Jadi Rasulullah di sini berpuasa 3 hari tiap bulan, tidak memperhatikan tanggal berapa saja. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kalau mau berpuasa 3 hari tiap bulan supaya pada tanggal 13, 14, 15. Jadi untuk umatnya jangan 13, 14, 15 bulan Komariah. Tapi untuk pribadi Nabi sendiri tidak peduli tanggalnya. Bisa mengerti ini? Nah, apa lagi? Halaman 3 tentang puasa dengan berselang hari. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shaumi shaumu akhi Dawuda
kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru iza laqa. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa adalah puasa saudaraku Dawud. Adalah beliau sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa, dan ia tidak lari bila bertemu musuh. Pertanyaan, apakah dengan puasa seperti yang dilakukan puasanya Nabi Daud, ini puasa sehari berbuka dan sehari berpuasa, keistimewaannya mempunyai nyali yang pemberani seperti Nabi Daud alaihissalam yang ia tidak lari bila bertemu dengan musuh? Di situ tidak dijelaskan puasa 3 hari, puasa Daud itu menyebabkan mempunyai keberanian semacam itu tidak disebutkan. Hanya Rasulullah menjelaskan sifatnya, ya. Puasanya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Itu Nabi Daud. Dan beliau menjelaskan bahwa Nabi Daud itu tidak punya takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi untuk menjadi pemberani tidak harus puasa begitu, tidak. Ya. Itu dia kepribadian Nabi Daudnya, orangnya pemberani. Kalau ketemu musuh tidak pernah lari. Nah, kalau beliau puasa tidak seperti puasa yang dilakukan oleh kita umat Islam sekarang ini, tiap bulan Ramadan saja tidak. Tapi beliau Nabi Daud alaihissalam itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang paling adil. Ya. Nabi Muhammad pun mengajarkan pada umatnya ya pemberani seperti itu. Kalau berperang, ya berusaha. Nabi itu menyarankan kalau berperang berusaha jangan sampai ketemu musuh. Artinya kalau bisa perangi tanpa ketemu musuh tapi menang tanpa pembunuhan. Ya, kalau berperang berusaha jangan sampai ketemu musuh. Tapi kalau ketemu musuh jangan menghindar walaupun setapak, karena surga itu di bawah kilauan pedang. Itu kan juga mengajarkan keberanian. Dan Isa itu jangan sampai ketemu musuh. Karena membunuh orang itu akhirnya tidak sukai. Nabi membunuh orang itu tidak disukai. Ya. Nabi mempunyai sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat berat melihat orang yang menderita. Jadi kalau ada orang menderita itu walaupun Nabi tidak merasakan, tapi perasaan hatinya sangat-sangat berat. Maka harisun alaikum, sangat berkeinginan supaya orang-orang itu menjadi orang yang beriman. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan kekafiran. Kalau melihat penderitaan dunia saja sudah berat, apalagi penderitaan karena mati kafir. Ya. Mati kafir. Itu maka Nabi sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya, menyeru untuk menjadi orang yang beriman supaya tidak menderita kamu di belakang harinya. Maka jangan sampai bisa diambil hikmahnya, kalau perang berusaha jangan sampai ketemu musuh. Sebab kalau ketemu musuh, membunuh musuhmu dalam keadaan kafir itu nanti kan masuk neraka. Nabi nggak suka orang masuk neraka itu sebetulnya. Maka harisun alaikum, sangat berkeinginan untuk menyeru umat manusia supaya selamat, yaitu menjadi orang yang beriman. Itu. Nah, mungkin kita berpikir, lah perang orang ketemu musuh piye. Maka itu bagus, orang rasa ketemu musuh tapi menang gitu loh. Menang. Ya dah. Nah, yang begitu itulah yang dikatakan oleh Nabi Daud itu juga kalau ketemu musuh tidak pernah lari. Umat Islam dididik nabinya juga begitu. Ya, kalau ketemu musuh jangan mundur walaupun setapak. Ya.
Karena surga itu di bawah kilauan pedang. Kalau kamu ketemu musuh sampai tebas lehermu mati, kamu masuk surga, maka jangan lari. Tapi kalau berperang berusaha kalau bisa menghindari, jangan ketemu musuh. Tapi perang bisa menang. Kita ada masuk akal loh. Kalau ketemu musuh bisa menangi piye lah itu, maka didakwai dulu, diserui dulu. Perang yang tidak ketemu musuh tapi menang gilang gemilang, perang apa? Dalam Islam itu perang apa? Perang Khandaq. Perang Khandaq itu tidak sampai terjadi ada yang mati terbunuh, itu nggak ada. Perang Khandaq atau perang Ahzab, umat Islam dikeroyok dari beberapa golongan, termasuk orang Yahudi, juga kelompok-kelompok yang lain mengepung supaya ya umat Islam itu ya mau dibasmi semua, kepung di dalam. Maka Nabi membuat parit di sekeliling kota Mekah, kota Madinah. Maka disebut perang Khandaq karena perang bentengnya itu parit. Khandaq itu parit, jadi perang bentengnya parit. Yang diusahakan musuh tidak bisa masuk karena paritnya lebar. Kalau masuk harus lompat kan, tidak sampai. Atau turun dulu, maka dibikin dalang. Turun nanti kalau naik kan susah. Perang zaman dahulu itu kalau di atas menang, perang di atas. Nah, sekarang perang di atas, ya, sekarang bukan perang fisik, perangnya sekarang perang senjata, gitu. Nah itulah. Nah kemudian dikepung menurut akal, nah mesti sudah, wong tidak bisa keluar dari kota Madinah. Musuh-musuhnya yang di luar kan, misalnya kekurangan bahan makan, kurang apa, bisa beli ke pasar kemana-mana bisa. Nah, ini dikepung dalam kota Madinah nggak bisa keluar. Ya, menurut akal nanti berapa bulan masa akan bertahan, nanti kan kelaparan semua. Nah, tapi dengan pertolongan Allah, Allah mengirim pasukannya berupa hujan lebat, angin kencang. Sudah, akhirnya tenda-tenda musuh yang didirikan di sekeliling kota Madinah di luar parit tadi, ya, kabur semua, kalang kabut sudah. Ditambah lagi hujan dingin, tidak kuat. Nah, akhirnya musuh bubar sendiri-sendiri. Jadi tidak ada perlawanan, tapi menang gilang gemilang. Jadi itu tadi Nabi menjelaskan puasa yang paling adil. Ya karena ada kan sahabat, saya masih kuat, puasa ini masih kuat. Ya ada puasa 2 hari, tidak puasa 1 hari, masih kuat ini. Ya udah, puasanya Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak, masih kuat lebih dari itu, jangan ditambah lagi. Jadi puasa Nabi Daud itu puasa yang paling adil, puncak dan tidak boleh ditambah lagi di situ. Nah inilah menangkan sikapnya puasa Nabi Daud. Apalagi? Masih di halaman 3 hadis yang di bawahnya. An Amr bin Dinarin An Amr bin Dinarin qala sami'tu Amr bin Ausin qala sami'tu Abdullah bin Amr yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawuda fa innahu kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawuda kana yanamu nisfal laili wa yusalli sulusahu wa yanamu sudusahu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Amr bin Dinar, ia berkata, aku mendengar Amr bin Aus berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Beliau tidur separuh malam, lalu sholat 1/3 malam, lalu tidur lagi 1/6 malam.
Ini hadis ini mohon dijelaskan. Apanya yang kurang jelas? Jadi orang jangan berlebih-lebihan dalam beribadah termasuk puasa atau sholat. Kan ada riwayatnya tadi ada orang saya puasa terus menerus tidak berbuka. Ada lagi saya akan sholat terus menerus tidak tidur. Ya, tidak tidur. Lah di situ diterangkan oleh Nabi, puasa yang paling disukai Allah ya, kalau mau beribadah yang banyak ikuti aja puasanya Nabi Daud, bukan puasa terus menerus, tapi sehari puasa sehari tidak. Ini puasa sehari tidak. Kalau sholat juga jangan sholat terus menerus, satu malam untuk sholat semalam suntuk, enggak. Yang disukai Allah seperti sholatnya Nabi Daud itu, ya sholat ya tidur. Ya, maka beliau tekankan itu ya, sholat paling disukai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Beliau tidur separuh malam untuk tidur, lalu sholat sepertiga malam, lalu tidur lagi seperenam malam. Jadi malam itu dibagi tiga, sholat tidur setengah malam, terus bangun digunakan untuk sholat, ya sholatnya tadi sepertiga malam untuk sholat, lalu tidur lagi seperenam malam. Jadi malam itu tidak untuk tidur terus, tidak, tapi juga tidak untuk sholat terus sampai pagi sholat terus. Masanya itu lebih baik, tidak, kalau kamu ingin sholat yang disukai Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud. Ini orang mau beribadah menyangat-nyangatkan, gitu. Walaupun itu dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah itu paling disukai Allah, tetapi Allah tidak mewajibkan bagi umat Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu diwajibkan sholat 5 waktu, diwajibkan puasa pada bulan apa? Ramadan saja. Maka Anda bertanya, ada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sudah tidak kami tambah puasa yang lain, tidak ditambah sholat-sholat yang lain? Ya, itu dilakukan, artinya melakukan wajibnya saja. Nabi mengatakan masuk surga kalau sholatmu wajib betul-betul dilakukan dengan baik, puasa wajib dilakukan dengan baik, udah itu wajib-wajib tanpa melakukan sunnah, itu sudah masuk surga kan. Nah kalau begitu, kalau kita tidak pernah sholat sunnah wajib, iya kalau memang wajibnya udah baik, masuk surga. Sunnah itu tidak dilakukan nggak apa-apa. Tapi Nabi mengatakan sholat sunnah yang kamu lakukan itu bisa untuk menambal, istilahnya nambeli. Kalau kamu dalam sholat wajibmu ada kekurangan-kekurangan. Jadi sholat wajibnya ada kekurangan-kekurangan, kamu banyak melakukan sholat sunnah itu, nilai kekurangan sholat wajib ditutup dengan nilai pahalanya dari sholat sunnah tadi. Nah kalau nilai sholat wajibnya sudah baik, sudah tidak perlu ditambal-tambal, wis wajib, wis apik. Apa kita yakin sholat wajib kita tuh mesti wis apik? Ya, termasuk sholat yang tidak baik itu kadang-kadang sholat lewat waktu. Subuh kebiaran Jambi itu lagi tangi, itu kan tidak baik itu. Nah, atau sholat asar kadang-kadang sudah mau terbenam matahari sehingga kalau sujud seperti ayam mematuk makanan itu loh, cepet banget, soalnya salah ambles yang ini. Nah itu sholat baik apa tidak itu? Nah maka kalau itu sholat yang tidak baik, kalau kamu banyak melakukan sholat sunnah, kekurangan-kekurangan tidak baiknya wajib tadi bisa ditutup dengan nilai sholat sunnah tadi. Tapi andai kata kamu sholat wajib tak sudah baik, yakin baik dan udah tidak pakai sunnah tidak apa-apa. Puasa juga begitu. Maka Nabi mengatakan, ya, orang yang
banyak melakukan amalan-amalan sunnah itu lebih dicintai oleh Allah daripada sekedar melakukan kewajiban. Ya, Bapak-bapak, amalan-amalan sunnah itu tidak dilakukan tidak dosa. Tidak dilakukan tidak dosa. Tapi orang ini rajin melakukan sholat sunnah, melakukan puasa sunnah, padahal tidak dilakukan tidak dosa. Kalau sunnah yang ditinggalkan saja dilakukan dengan baik, jangan ditanya wajibnya. Wajibnya mesti baik, karena yang sunnah tidak dilakukan saja tidak berdosa, dia lakukan dengan baik, apalagi wajib. Kalau tidak dilakukan dosa, pasti akan lebih baik. Tapi orang yang sekedar melakukan kewajiban mengabaikan sunnahnya, dan nanti kalau kewajiban ternyata ada kurangnya, tidak ada yang untuk menutup kekurangan kebaikan itu. Maka tidak cukup kita membaca satu hadis tok, itu tidak cukup. Dan dari banyak hadis bisa mengambil saling melengkapi. Oh, berarti harusnya begini. Walaupun Nabi mengatakan yang paling disukai oleh Allah itu puasanya Nabi Daud, ya, tapi Nabi tetap menempatkan diri pada sholat puasa Nabi Daud itu hukumnya sunnah. Dan dikatakan itu yang paling adil, paling ibaratnya puasa sunnah yang paling top. Lebih dari itu tidak ada. Kalau masih mau lakukan seperti itu, sehari puasa sehari tidak, itu masih bagus, itu paling disukai Allah. Tapi kalau lebih dari itu malah tidak baik, tidak diterima oleh Allah. Oh, sehari puasa, saya puasa terus menerus saja bisa kok. Jangan ditambahkan, jangan dilebihi. Puasa Nabi Daud itu puasa yang paling baik. Kalau kamu akan melebihi puasanya Nabi Daud, malah tidak boleh. Oh, itu sudah yang paling baik. Maunya supaya lebih baik, saya puasa terus menerus saja, ya. Supaya lebih baik, saya tak sholat malam tidak pernah tidur. Nah, maka di hadis tadi kan diterangkan kan, badanmu punya hak, matamu punya hak, mata ngantuk punya hak untuk tidur kan, punya hak, istrimu punya hak, Allah punya hak. Maka berikan kepada yang punya hak-hak itu, kamu berikan haknya. Kalau punya hak tidak kamu berikan haknya, kamu berbuat dolim. Ya, berbuat dolim. Mata itu perlu tidur. Nah, kalau kita malah berlebihan memberikan hak mata kita itu, ya, kudunya tidur malam untuk begadangan. Wancine ngaji harus serius perhatikan, malah tidur. Nah, itu kan memberikan hak mata, enggak itu, ya, bukan hak mata, harusnya itu perhatikan hak telinga, hak pikiran kita, hak hati kita untuk dapat siraman-siraman agama ini, punya hak dia untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Berikan haknya itu, ya. Jangan malah untuk sambil lalu, itu padahal sangat penting itu. Nah, itu jadinya tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam beribadah apapun, puasa, sholat nggak boleh. Ya, apalagi maka Nabi katakan, ya, karena riwayatnya tadi ada kan, hanya bagaimana sholatnya Aisyah, Nabi tanya pada Aisyah, sholat Nabi itu sampai kaki-kakinya bengkak karena untuk sholat, lamanya sholat, padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Ya, tanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukan sudah dijamin oleh Allah masuk surga, kamu termaksum dijaga dari dosa, kenapa sholat sampai kaki-kakinya bengkak? Apa kamu tidak suka kalau aku lebih dekat pada Allah, lebih bersyukur pada Allah? Ya, ya. Aisyah ngumune wong sudah dijamin masuk surga kok salatnya banget gitu loh dari Nabi itu. Ya, sedang kita sing masuk surga ini rung genah wis salate sak geleme. Ya. Salat sunnah malam, apalagi salat wajib besok. Lagi sibuk kerja ya. Ya, tinggalkan kok. Kemudian sing orang-orang penting itu lagi rapat, tinggal ke salate. Wah, lagi rapat nih. Rapat untuk kepentingan rakyat serasa sholat. Nah, ini semua kan menganggap lebih penting itu semua.
Ya padahal sholat itu tiangnya agama. Maka Nabi mengatakan sholat itu tiangnya agama. Di samping itu menjadi kuncinya surga. Di samping itu menjadi ukuran baik buruknya kelakuan manusia. Ya. Nabi mengatakan, ya, sholat itu menjadi baik buruknya kelakuan manusia. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Besok manusia bangkit dari kubur itu ditanya pertama kali, bagaimana sholatmu? Fa in soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Bukan dianggap baik, bukan. Namun dianggap kan elek, dianggap baik. Semuanya baik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Tapi kalau sholatnya rusak, dah rusak semua amalnya. Maka Allah juga menjelaskan ciri-ciri generasi yang rusak itu adau sholah wa tabau syahwat. Menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Kalau orang kok sudah sholat disia-siakan, hawa nafsu diperturutkan, fasaufa yalqauna, oh ya, pasti akan menemui kesesatan. Maka sholat itu harus diperhatikan. Di tiang-tiangnya agama, samping itu menjadi kuncinya surga, di samping itu menjadi ukuran baik buruknya sholat seseorang. Ya, apalagi ukuran baik buruknya seseorang itu menjadi ukuran baik buruknya perilaku manusia itu. Ya, apalagi Brosur halaman 5 pada hadis yang di bawah. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail? Faqultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir, kum wa nam, fa inna li jasadika alaika haqqan, wa inna li ainika alaika haqqan, wa inna li zaujika alaika haqqan, wa inna li zaurika alaika haqqan, ila akhirih. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu akan puasa terus-menerus di siang hari dan akan sholat malam terus-menerus sepanjang malam? Lalu aku menjawab, benar ya Rasulullah. Ya, perhatikan ini. Ya, Beliau, coba perhatikan. Jadi ada orang ini tanya kepada Abdullah itu ya, bin Abdullah bin Amr, apa betul kamu akan puasa siang hari terus menerus? Jadi setiap siang hari sepanjang masa kamu puasa terus menerus, terus malam hari kamu akan sholat terus menerus? Apa benar saya dengar berita kok seperti itu? Jawab Abdullah bin Amr tadi, benar ya Rasulullah. Nah, sekarang apa nasihat Rasulullah? Terus beliau bersabda, jangan kamu lakukan, tetapi berpuasalah dan berbukalah. Nah, enggak, jangan kamu lakukan puasa terus menerus. Orang buka itu puasa itu. Puasa berbuka, terus sholat malamlah dan tidurlah. Nah, sholat malam baik boleh, tapi ojo semalam sholat terus. Sholatlah dan tidurlah. Di sholatnya Nabi Daud tadi ya tidur setengah malam, terus sholat sepertiga malam, tidur lagi seperempat malam. Terus karena untuk jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan. ya, jasadmu itu hanya tubuhmu. Tubuh itu punya hak yang harus diberikan haknya. Terus matamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. ya, hak mata apa? Tidur, kalau ngantuk tidur, hak mata itu berikan. Ya, jangan ngantuk-ngantuk tidak mau untuk tidur, sholat saja nek. Wis kok ngantuk diberambangi mripate, gen melek meneh. Nah, itu punya hak, jangan kamu paksakan. Terus Istrimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. nah, istri itu juga punya hak. Mbok tinggal sholat terus istrimu nganggur, nanti dia nuntut haknya. Ya,
berikan haknya dia. Terus dan tamumu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. ya, tamumu itu artinya orang muslim, orang mukmin punya kewajiban fal yukrim doifahu. Kalau ada tamu kamu muliakan. Jangan ini tamu dah digunakan untuk puasa sehingga ra disuguh. Ya. Ada terus malamnya ada sholat, orang gagas tamu. Padahal Nabi mengatakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamumu. Maka tamu punya hak untuk dimuliakan. Jangan kamu abaikan tinggal sholat, tinggal puasa terus. Terus? Ini tadi yang ditanyakan masalah ini. Apakah hak tamu tersebut ditemani saat hidangan disajikan sehingga mengalahkan keinginan berpuasa sunnah saat kedatangan tamu? Kalau puasa sunnah itu kamu menghormati tamu boleh tidak dilanjutkan puasanya. Tamu suka aduh-aduh, suka irian. Dia ada kan dari Papua tadi datang ke rumahmu, sudah aduh-aduh yang dijujuk yang dikenali memang kamu datang ke rumahmu. Terus kamu biarkan saja, ya, dijagongi tok. Padahal dari Rian sini kan ya lapar. Sing dikenali kamu ya disuguh tamu. Kamu sedang puasa sunnah pada medot ora apa-apa. So, sunnah itu namanya sunnah. Ya, menghormati tamu hukumnya wajib. Nah, kalau puasa sunnah kamu tidak teruskan untuk menghormati tamu boleh. Boleh, tapi kalau puasa wajib ada tamu tidak kamu suguhi tidak apa-apa. Wajib itu wajib kepada Allah. Kalau kamu puasa wajib terus medot karena ada tamu, ya tidak dibenarkan oleh agama. Puasa yang kamu tinggalkan itu diganti sepanjang tahun tidak sah. Karena kewajiban terhadap Allah ini. Apalagi? Saya lanjutkan hadis tadi. Dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Nah, cukup kan? Jadi 3 hari tiap bulan itu cukup kamu. Dalam hadis lain diterangkan kalau bisa jangan ditinggalkan. Nabi tidak menganjurkan suruh puasanya seperti puasa Nabi Daud. Nabi Muhammad itu dipesankan oleh Rasulullah kalau bisa jangan ditinggalkan 3 hal. Yaitu puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 tadi. Kemudian sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Kalau bisa itu jangan kamu tinggalkan. Kalau bisa, berarti kalau itu dikerjakan baik. Andai kata ditinggalkan pun tidak dosa. Maka jangan puasa terus menerus. Cukup bagi kamu puasa 3 hari setiap bulan sudah cukup. Terus? Karena setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Dan itu berarti kamu sama dengan melaksanakan puasa sepanjang tahun seluruhnya. Paham gak nih? 3 hari setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. Berarti 3 hari berarti kan 30 kan? 30, ada 1 bulan 30 hari. Berarti kalau kamu 1 bulan puasa 3 hari itu pahalanya sudah seperti 30 hari. Kalau kamu lakukan begitu seperti sepanjang tahun kamu puasa terus. Terus? Kemudian aku memperberat diri, maka aku pun menjadi berat. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku kuat lebih dari itu. Maka beliau bersabda, berpuasalah seperti puasanya Nabi Allah Dawud alaihissalam. Nah, ya. Kalau 3 hari tiap bulan itu saya masih merasa ringan sekali, saya lebih dari itu kuat. Oh ya sudah, kamu puasa seperti puasanya Nabi Daud. Terus? Dan jangan kamu tambah lebih dari itu. Ya, tidak boleh tak? Kalau memang kamu puasa 3 hari kurang, dah bolehlah kamu puasanya seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jangan ditambah lagi lebih dari itu. Terus? Aku bertanya,
bagaimanakah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam? Beliau menjawab, berpuasa setengah tahun, yakni sehari puasa dan sehari tidak. Di kemudian hari setelah tua, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah kan? Kalau kamu puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, berarti kan puasa setengah tahun. Ya kan? Sehari puasa, sehari tidak. Jadi nek dihitung dikumpul itu puasanya setengah tahun, tidak puasanya setengah tahun. Karena tidak puasa sehari, puasa sehari, tidak sehari, kan berarti tahun ini dibagi dua toh. Yang separuh untuk puasa, separuh tidak puasa. Tapi tidak boleh kamu puasa setengah tahun, itu nggak boleh. Terus tidak puasa setengah tahun nggak boleh. Caranya puasa setengah tahun itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, gitu loh. Apalagi? Apakah diperbolehkan jika seseorang sudah melaksanakan puasa Daud, ini masih mengerjakan puasa Senin Kemis atau puasa Arafah? Nah, puasa Arafah memang dituntunkan itu kan. Puasa Arafah itu puasa yang dilakukan bagi orang-orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, tidak wukuf di Arafah. Ya. Apa boleh? Saya yakin kamu tanya cuma tanya saja, orang bakal dilakoni. Ya. Ora arep dilakoni. Apalagi? Halaman 11 tentang puasa wisol. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali. Qalu innaka tuwasilu. Qala inni lastu mislakum inni ut'amu wa usqa. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisol. Mereka, yakni para sahabat berkata, sesungguhnya engkau berpuasa wisol. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan puasa wisol? Kemudian mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah. Jadi puasa wisol itu puasa sambung. Nek cara Jawane puasa ngebleng. Ya apa? Puasa ngebleng, wong Jawa kan biasanya sok puasa ngebleng. Ya. Kon poso ngeblengi biasanya arep weruh tuyul gitu lho. Nek kowe arep ngerti tuyul poso ngebleng. Telung dina telung bengi. Tur aja turu. Enggak. Ah, wiko nek wis hari itu kamu bisa lihat tuyul. Ya. Poso ngebleng. Lah puasa wisol itu Nabi tidak membolehkan, tetapi Nabi melakukan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau puasa wisol? Nabi jawabnya, aku tidak sama dengan kamu. Kalau saya puasa wisol, saya diberi rezeki oleh Allah. Jadi diberi makan, diberi minum oleh Allah. Maksudnya diberi kekuatan oleh Allah. Nah, untuk memberikan gambaran, saya diberi makan, diberi minum oleh Allah. Maka sekalipun saya puasa wisol, saya diberi makan, diberi minum oleh Allah, kuat. Tapi lo kamu lain dengan saya. Maka puasa wisol ini boleh dilakukan oleh Nabi saja, untuk umatnya tidak boleh. Jadi ada memang hal yang khususiah untuk Nabi, tidak boleh dilakukan oleh umatnya, termasuk puasa wisol ini. Jadi puasa ngebleng, tidak buka, itu tidak boleh. Malah Nabi menerangkan puasa yang paling dicintai Allah itu menyegerakan buka dan mengakhirkan apa? Sahur. Kan ringan kan?
menyegerakan buka. Wanjane bukan ndang buka ora kok aku cek kuat. Yang masjid sik ya salat maghrib. Dan maghrib ya ora krasa luwih tak tunggu ngisak sisan. Kok salat isya sisan. Bar isya ngrungokke pengajian tarwih sisan. Wes lagi mulih buka. Itu ndak baik begitu. Maka yang baik itu begitu masuk berbuka, buka dulu. Sahurnya juga begitu. Akhirkan sahur. Ora kok jam 1 malam sahur. Jam 12 sahur. Baru ke masjid ngrungokke pengajian, wis tak sahur sisan timbang tak tangi meneh sahur jam 12. Ndak baik itu. Yang baik itu sahur itu akhir. Mengakhirkan sahur. Berarti agama Islam itu betul-betul ringan kan? Ya. Ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, wala tu'asiru, jangan dipersulit. Wong puasa saja bukannya suruh menyegerakan, sahurnya mengakhirkan. Berarti waktu puasa tidak begitu panjang, biar pendek. Tepat waktu aja udah baik. Jangan melebih-lebihkan. Pancane begitu waktu maghrib terus berbuka kok kesusuman mbok yang masjid sik. Lho keliru malah kowe. Sholat itu diutamakan loh, dalam puasa itu diutamakan buka dulu baru sholat. Orang kok sholat dulu baru buka. Ya itu berarti Islam itu betul-betul ringan. Allah tidak suka memberatkan umatnya ini. Ya jadi puasa wisol itu puasa sambung. Tidak dibenarkan dalam agama. Ya puasa wajar saja, puasa dah mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, begitu terbenam matahari segera berbuka. Nah gitu.